Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Ramadan Yamin dengan NIM 26021777820. Saya merupakan mahasiswa BINUS Online dari program studi Bisnis Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai langkah-langkah memulai usaha dari nol bagi wirausaha pemula. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau tanya dulu, pernah nggak sih kalian kepikiran buat mulai usaha sendiri? Misalnya pernah berpikir, kayaknya seru deh kalau punya bisnis sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, mulainya dari mana ya? Harus punya modal besar nggak? Kemudian kalau nggak laku gimana? Atau bahkan, saya mau jualan apa? Nah, kalau kalian pernah punya pikiran seperti itu, tenang. Kalian nggak sendirian. Banyak orang sebenarnya punya keinginan untuk berwirausaha, tapi yang membuat mereka ragu untuk memulai bukan selalu karena nggak punya kemampuan. Kadang, kita cuma belum tahu harus mulai dari mana, dan langkah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Di video ini, kita akan membahas langkah-langkah memulai usaha dari nol, khususnya untuk kalian yang masih pemula. Jadi, buat kalian yang punya keinginan untuk mulai usaha tapi masih bingung harus mulai dari mana, yuk simak video ini sampai selesai, karena kita akan membahas langkahnya satu persatu. Oke, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kewirausahaan? Yang pertama, apa itu kewirausahaan? Sebelum kita membahas langkah-langkah memulai usaha, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa sih kewirausahaan itu. Sederhananya, kewirausahaan itu adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan dan mengembangkan bisnis melalui kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil resiko guna menghasilkan nilai ekonomi. Jadi, kewirausahaan itu sebenarnya bukan cuma soal jualan. Misalnya, kalian melihat banyak mahasiswa yang sering kesulitan mencari makanan murah, enak, dan bisa dipesan dengan cepat di sekitar kampus. Dari masalah tersebut, kalian bisa melihat adanya sebuah peluang. Kemudian kalian bisa berpikir, kenapa enggak saya coba jual makanan yang harganya terjangkau, bisa dipesan secara online, dan cocok buat mahasiswa. Nah, dari situ sudah mulai muncul pola pikir entrepreneur. Seorang entrepreneur biasanya nggak cuma melihat masalah sebagai sesuatu yang mengganggu, tapi juga mencoba melihat apakah dari masalah ini ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Makanya, menjadi seorang wirausaha membutuhkan beberapa hal, seperti kemampuan melihat peluang, berani mengambil keputusan, mau mencoba sesuatu yang baru, dan tentunya siap menghadapi resiko. Tapi, perlu diingat juga, berani mengambil resiko bukan berarti kita asal nekat. Justru, seseorang entrepreneur perlu mempertimbangkan resiko tersebut dan mencari cara supaya resiko yang ada bisa diminimalkan. Jadi, kewirausahaan itu bukan tentang siapa yang punya modal paling besar, tetapi bagaimana kita bisa melihat peluang, menciptakan nilai, dan berani mengambil langkah untuk memulai. Dan yang paling penting, kita nggak harus langsung sempurna ketika memulai. Nah, setelah kita memahami apa itu kewirausahaan, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus menjadi seorang entrepreneur? Oke, kenapa memulai usaha? Setelah kita tahu apa itu kewirausahaan, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang nggak kalah penting. Kenapa sih kita perlu mulai usaha? Kalau kita lihat kondisi di Indonesia, sebenarnya peluang untuk memulai usaha itu masih sangat besar. Bisa kita lihat dari data di sini. Di Indonesia, sekitar 56,1 juta unit usaha, kecil dan menengah. Jumlah tersebut bahkan mencapai sekitar 99,9% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Dan yang menarik, sektor usaha kecil dan menengah ini juga memberikan kontribusi sekitar 59,64% terhadap GDP atau produk domestik bruto Indonesia. Artinya apa? Artinya, usaha-usaha kecil yang mungkin sering kita lihat sehari-hari seperti warung makan, kedai kopi, toko online, usaha fashion, jasa desain, sampai bisnis rumahan ternyata punya peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Jadi, ketika kita berpikir, usaha saya kan masih kecil, paling juga nggak terlalu berpengaruh, jangan salah. Justru, banyak bisnis besar yang sekarang kita kenal juga memulainya dari sesuatu yang kecil. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa memulai usaha itu bukan cuma tentang mencari keuntungan pribadi, tapi juga bisa menjadi bagian dari menciptakan aktivitas ekonomi dan membuka peluang bagi orang lain. Kita tetap harus tahu apa yang mau kita jual, siapa target konsumennya, bagaimana kondisi pasarnya, berapa modal yang dibutuhkan, dan bagaimana cara memasarkannya. Nah, karena itu, daripada hanya melihat peluang dan berkata, saya pengen punya usaha, kita perlu tahu langkah-langkah yang tepat untuk memulainya. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan ide bisnis yang tepat. Step 1, menentukan ide bisnis. Oke, sekarang kita masuk ke langkah pertama, yaitu menentukan ide bisnis. Sebelum memulai usaha, tentunya kita harus tahu dulu mau menjualankan bisnis apa. Nah, dalam menentukan ide bisnis, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah interest atau minat. Coba pikirkan, kita sebenarnya suka atau tertarik di bidang apa? Kedua, expertise atau keahlian. Misalnya, kita punya kemampuan memasak, desain, fotografi, atau membuat konten. Keahlian tersebut bisa kita jadikan peluang bisnis. Ketiga adalah capital atau modal. Kita juga harus menyesuaikan ide bisnis dengan modal yang kita punya. Jangan sampai baru mulai usaha tapi modalnya sudah terlalu besar. Dan yang terakhir adalah market opportunities atau peluang pasar. Artinya, kita perlu melihat apakah produk atau jasa yang kita tawarkan memang punya calon konsumen. Contoh, ide bisnisnya sendiri cukup banyak. Bisa dari bidang kuliner, fashion, jasa, produk digital, atau menjadi reseller. Jadi,
dalam menentukan ide bisnis, kita nggak harus langsung mencari ide yang besar. Yang penting adalah menentukan ide yang sesuai dengan minat, kemampuan, modal, dan peluang pasar. Setelah kita punya ide bisnis, langkah selanjutnya adalah memastikan apakah ide tersebut benar-benar punya peluang di pasar. Caranya, kita masuk ke step 2, yaitu menentukan riset pasar. Step 2, riset pasar. Setelah menentukan ide bisnis, kita masuk ke langkah kedua, yaitu riset pasar. Sebelum mulai jualan, kita perlu tahu dulu siapa yang akan membeli produk kita dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Ada beberapa hal yang bisa kita cari tahu. Pertama, siapa sih target konsumen kita? Yang kedua, apa yang dibutuhkan, apa kebutuhan atau masalah mereka? Ketiga, kita juga perlu tahu harga yang ditawarkan kompetitor. Dan yang gak kalah penting, kita harus tahu apa keunggulan produk kita dibandingkan produk lain. Tujuan dari riset pasar ini sebenarnya sederhana, yaitu supaya kita lebih memahami kebutuhan pelanggan, mengurangi risiko bisnis, dan bisa menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat. Jadi, jangan sampai kita membuat produk berdasarkan apa yang kita suka saja, tapi ternyata nggak sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan melakukan riset terlebih dahulu, kita bisa membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Nah, setelah tahu siapa target pasar kita dan bagaimana kondisi pasarnya, langkah berikutnya adalah membuat bisnis plan atau rencana bisnis. Step 3, membuat bisnis plan. Setelah kita melakukan riset pasar, sekarang kita masuk ke langkah ketiga, yaitu membuat bisnis plan atau rencana bisnis. Sederhananya, bisnis plan ini seperti peta atau panduan sebelum kita menjalankan usaha. Di dalamnya, kita bisa menentukan beberapa hal, seperti nama bisnis, produk atau jasa yang ditawarkan, target pasar, strategi pemasaran, perkiraan modal, sampai perkiraan keuntungan. Jadi, kita nggak menjalankan bisnis hanya berdasarkan perkiraan atau asal jalan saja. Misalnya, kita mau membuka usaha makanan, kita harus tahu produknya apa saja, siapa yang akan beli, bagaimana cara memasarkannya, berapa modal yang dibutuhkan, dan kira-kira berapa keuntungan yang bisa didapat. Selain menjadi panduan, bisnis plan juga bisa membantu kita mempermudah pengelolaan bisnis dan melihat apakah rencana usaha kita memang realistis untuk dijalankan. Jadi, walaupun usahanya masih kecil dan baru dimulai, tetap ada baiknya kita punya rencana yang jelas. Karena semakin jelas rencananya, semakin mudah juga kita menentukan langkah berikutnya. Nah, setelah punya ide, melakukan riset pasar, dan membuat rencana bisnis, sekarang kita perlu memikirkan satu hal yang gak kalah penting, yaitu modal, dan bagaimana cara mengelola keuangan usaha. Step 4, mengelola modal dan keuangan. Setelah punya bisnis plan, kita masuk ke langkah keempat, yaitu mengelola modal dan keuangan. Dalam menjalankan usaha, kita nggak cuma perlu memikirkan bagaimana mendapatkan uang, tapi juga bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dijalankan. Pertama, pisahkan uang pribadi dengan uang bisnis, supaya kita tahu mana uang usaha dan mana uang untuk kebutuhan pribadi. Kedua, selalu catat dan pemasukan dan pengeluaran. Jadi kita bisa mengetahui kondisi keuangan usaha dengan lebih jelas. Kemudian, jangan lupa menyisihkan sebahagian keuntungan dan lakukan evaluasi keuangan secara rutin. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, kita bisa menghindari penggunaan uang usaha secara sembarangan dan lebih mudah mengetahui apakah bisnis kita benar-benar menghasilkan keuntungan. Jadi, meskipun bisnisnya masih kecil, pengelolaan keuangan tetap harus diperhatikan sejak awal. Setelah modal dan keuangan sudah dipersiapkan, sekarang tinggal bagaimana kita mengenalkan bisnis tersebut kepada calon pelanggan. Dan disinilah masuk ke step 5, yaitu digital marketing. Step 5, digital marketing. Sekarang kita masuk ke langkah terakhir, yaitu digital marketing atau pemasaran digital. Di zaman sekarang, memasarkan bisnis gak harus selalu lewat toko fisik atau menyebarkan brosur. Kita bisa memanfaatkan media digital untuk menjangkau lebih banyak calon pelanggan. Beberapa media yang bisa digunakan, misalnya Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp Business, dan Marketplace. Caranya juga sebenarnya cukup sederhana. Kita bisa upload konten secara konsisten, menggunakan produk yang menarik, berinteraksi dengan pelanggan, dan memberikan promo untuk menarik perhatian mereka. Misalnya, kita punya usaha makanan. Kita bisa membuat video singkat tentang proses pembuatan makanan, menampilkan menu, dan harganya kemudian membagikannya di Instagram atau TikTok. Dengan begitu, orang bisa mengenal produk kita bahkan sebelum mereka datang atau membeli. Jadi, digital marketing bisa membantu usaha kita menjangkau lebih banyak orang, membangun hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan peluang penjualan. Tapi, yang paling penting, jangan hanya fokus untuk jualan. Buat juga konten yang menarik dan bermanfaat supaya orang tertarik untuk mengikuti dan mengenal bisnis kita. Kenapa bisnis perlu go digital? Setelah kita tahu bagaimana cara melakukan digital marketing, mungkin muncul pertanyaan, memangnya sepenting itu bisnis harus masuk ke dunia digital? Jawabannya ya, terutama di kondisi sekarang. Kalau kita lihat data, sekitar 27 juta UMKM di Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi digital. Dan pemerintah juga menargetkan sampai 30 juta UMKM untuk mengadopsi teknologi digital. Kenapa banyak bisnis mulai masuk ke dunia digital? Karena dengan digitalisasi, bisnis bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas, meningkatkan produktivitas, dan punya kesempatan untuk berkembang lebih cepat. Apalagi kalau kita lihat kondisi pasar digital di Indonesia. Ada sekitar 185 juta pengguna internet aktif dan sekitar 353 juta koneksi seluler. Artinya, calon pelanggan kita sebenarnya sudah banyak berada di dunia digital. Mereka scrolling Instagram, scrolling TikTok, menggunakan WhatsApp, sampai berbelanja melalui marketplace.
Jadi, kalau kita punya ide bisnis tapi hanya mengandalkan pelanggan yang datang secara langsung, jangkauan kita bisa jadi lebih terbatas. Sebaliknya, dengan memanfaatkan media digital, usaha kecil sekalipun bisa memperkenalkan produknya lebih ke banyak orang. Jadi, digital bukan cuma tempat untuk promosi, tapi juga menjadi salah satu peluang bagi bisnis untuk berkembang. Nah, supaya lebih mudah dipahami, sekarang kita lihat contoh sederhananya melalui sebuah kasus usaha makanan rumahan. Contoh kasus usaha makanan rumahan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus supaya 5 langkah yang tadi kita bahas lebih mudah dipahami. Misalnya, ada seseorang mahasiswa bernama Andi. Andi ingin memulai usaha, tapi dia hanya punya modal sekitar 500.000. Masalahnya, Andi masih bingung mau menjual produk apa dan bagaimana cara mendapatkan pelanggan. Nah, dari kondisi tersebut, Andi bisa menerapkan langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, menentukan ide bisnis. Andi memilih untuk membuat keripik pisang rumahan karena produknya cukup sederhana untuk dibuat dan sesuai dengan modal yang dia punya. Yang kedua, melakukan riset pasar. Andi melihat produk keripik yang dijual oleh kompetitor, membandingkan harga dan mencari tahu rasa atau produk seperti apa yang disukai calon pelanggan. Ketiga, membuat bisnis plan. Andi kemudian menentukan modal yang dibutuhkan, harga jual produknya, target penjualan dan bagaimana cara memasarkannya. Keempat, mengelola keuangan. Andi memisahkan uang pribadi dengan uang usaha, kemudian mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Terakhir, digital marketing. Andi memanfaatkan Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk mempromosikan produknya agar bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Hasilnya, penjualan Andi mulai meningkat karena produknya bisa dikenal lebih luas secara online. Pelanggannya juga nggak hanya berasal dari lingkungan sekitar, tapi bisa datang dari area yang lebih luas. Jadi, dari contoh Andi, kita bisa melihat bahwa memulai usaha nggak harus langsung dengan modal besar. Yang penting adalah bagaimana kita memilih ide sesuai, memahami pasar, membuat perencanaan, mengatur keuangan, dan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha. Nah, dari contoh sederhana ini, kita bisa melihat bahwa usaha kecil pun dikembangkan secara bertahap kalau dijalankan dengan perencanaan yang tepat. Oke, jadi kita sudah sampai di bagian akhir pembahasan. Kalau kita rangkum untuk memulai usaha dari nol, ada 5 langkah utama yang bisa kita lakukan. Pertama, menentukan ide bisnis yang sesuai dengan minat, keahlian, modal, dan peluang pasar. Yang kedua, melakukan riset pasar sesuai target konsumen dan apa yang mereka butuhkan. Ketiga, membuat bisnis plan sebagai panduan dalam menjalankan usaha. Keempat, mengelola modal dan keuangan dengan baik, termasuk memisahkan uang pribadi dan uang bisnis serta mencatat pemasukan dan pengeluaran. Dan yang terakhir, memanfaatkan digital marketing untuk mengenalkan produk menjangkau lebih banyak pelanggan. Dari contoh usaha makanan rumahan yang kita bahas tadi, kita juga bisa melihat bahwa bisnis gak harus dengan modal yang besar. Yang paling penting adalah punya ide yang jelas, memahami kebutuhan pasar, membuat perencanaan, mengelola keuangan, dan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi, kalau saat ini kalian punya keinginan untuk memulai usaha, jangan terlalu fokus berpikir harus punya modal besar dulu. Coba mulai dari apa yang kalian punya, lihat kebutuhan di sekitar, kembangkan sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya, semua bisnis yang besar juga dimulai dari sebuah ide yang sederhana. Saya Akbar Ramadan Yamin, mahasiswa BINUS Online di program studi Bisnis Manajemen. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran buat kalian yang ingin mulai berwirausaha. Thank you and see you.